Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dali Rizky dari kelas 12 Ruminansia 3. Dan nama saya Irfan Nurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Zaman kejayaan Islam 750, ketika pada filsuf, ilmuwan dan insinyur dan dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Peradaban Islam tumbuh, berkembang, dan memperluas perekonomian berdasarkan perdagangan bertentangan dengan Kristen, India, dan Cina, sedang membangun sebuah komunitas atas dasar kepemilikan astirokat lahan pertanian. Dan menurut para ahli, banyak dari perkembangan ini dan belajar dapat menghubungkan dengan geografi. Bahkan sebelum kedatangan Islam, Mekah adalah pusat perdagangan di Sumedang, dan Muhammad sendiri adalah seorang pedagang. Tradisi ziarah ke Mekah menjadi pusat gagasan dan barang pertukaran. Pengaruh yang dimiliki oleh pedagang Muslim pada perdagangan lajur Afrika, Arab, dan Arab Asia sangat besar. Pedagang membawa barang dan menyebarkan agama mereka ke Cina, yang mengakibatkan jumlah Muslim di Cina dengan perkiraan jumlah sebesar 37 juta orang, terutama etnis Uyghur Turk yang wilayah dikuasai oleh Cina. Di India, Asia Tenggara, dan kerajaan di West Afrika, ketika pedagang kembali ke Timur Tengah, mereka membawa dengan pertemuan dan pengetahuan baru dari tempat-tempat itu. Selain ini, Tigris dan Efrat, sungai yang bisa dilalui tidak banyak, jadi perpergian dengan laut menjadi sangat penting. Sangat maju ilmu navigasi, sehingga sextant pengumuman dasar dikenal sebagai Kamal. Ketika digabungkan dengan peta rinci dari periode ini, para pelaut berhasil berlayar untuk mengkomunikasi samudra dan tidak perlu lagi repot-repot dengan gurun. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam yang tidak ada bandingannya dalam sejarah dicapai dalam kurun waktu 23 tahun, yaitu 13 tahun langkah persiapan dalam periode Mekah atau Makkiyah dan periode 10 tahun Madinah. Periode 23 tahun merupakan rentang waktu kurang dari satu generasi, di mana ia telah berhasil memegang kendali. Pada abad ke-15 Masehi, seorang ahli kedokteran Ampalvi Petrus Golosius tetap berpendapat bahwa buku tersebut mengandung banyak mutiara pengetahuan serta memberi kepuasan sebagai bahan pelajaran. Sebaliknya, banyak sarjana seperti Lex Rere misalnya kadang-kadang ragu mengenal kesaksian Leo Africanus untuk mengenal Ibnu Masyah. Lewat karyanya tertarik pada Ibnu Masyah, terutama sebagai seorang dokter praktik yang ulung. Bahkan sebelumnya, tokoh yang lain, yakni Ar-Razi, dalam karyanya mengakui bahkan semua memuji jasa-jasa Ibnu Masyah, dan ini dapat diketahui dan banyaknya bahan yang dikutip dari bukunya, khususnya detail tentang praktik medis. Di samping dua buah buku lain yang digunakan, yakni Book of Papers, sebuah duplikat karya Hippocrates, Kitab al-Humayat dari Book of Painting Remedies. Kitab di atas adalah karangan Ibnu Masyah, kendatipun pada kenyataan kedua buku tersebut kurang begitu baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dan tidak jelas, karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.